Raddallahu an wajihin nara, maka Allah menolakkan dari mukanya akan api neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi. Wa qala, dan berkata Tirmizi, hadisun hasan, hadis hasan. Penjelasannya, hadis masih membicarakan masalah haram mendengari gibah, yang mana gibah itu adalah seseorang ataupun seseorang menceritakan atau menyebut keburukan, keaiban orang lain, baik keaiban dirinya, baik keaiban keluarganya, baik keaiban sifatnya, baik keaiban rumahnya, ataupun keaiban pakaiannya dan yang lain-lainnya. Kenapa? Itu namanya gibah, bagian daripada membuka keaiban orang lain. Nah sekarang kalau kita terjadi dalam kehidupan, karena ini kehidupan pasti ada terjadi, ada kita kadang menggibah orang, kadang membuka aib orang, tetapi seseorang membuka aib orang lain di samping kita, padahal kita tahu orang itu kada sedemikian rupa. Artinya apa? Orang ini apakah membuka aib orang lain ataupun dia memfitnah orang lain? Ini kayak apa? Kita ambil contoh. Dudukan di warung atau dudukan di palatar, dudukan di tempat, lalu umpama Rahmat, lalu Rahmatnya menyambati Upik, menyambati keaiban Upik. Nah sedangkan Umar ada di higa, Umar ini beranai mendengari keaiban nang dibuka, keaiban Upik nang dibuka oleh Rahmat, maka Umar ini hukumnya haram. Sudah kalaulah dijelaskan. Nah sekarang Umar bereaksi. Bereaksi apa? Satu, Umar bereaksi membela Upik. Begitu Rahmat membuka aib Upik, lalu Umar bereaksi, Mat, cukup, jangan ditarusakan, jangan membuka aib orang lain. Satu, hebat kada? Hebat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man radda, siapa yang menolak an irdi akhihi, dari kemaluan saudaranya yang dibuka oleh seseorang, raddallah, maka Allah menolak an wajihin nara, dari mukanya dari api neraka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka Umar yang menolak Rahmat membuka keaiban Upik, di hari kiamat mereka, mukamu ditolak Allah dari api neraka. Nah, sekarang apalagi fitnah. Ini kita jabarkan, kita contohkan luas. Maka apabila kita tahu bela, umpama aja seorang pejabat, kita ambil contoh presiden diaibkan oleh orang, keaibannya diburuk-burukakan, bahkan difitnah, sedangkan kita tahu itu tidak sebenarnya. Lalu kita diam, sedangkan kita punya kemampuan untuk menolak itu, berdosa. Kalau kita punya kemampuan, tolak. Ini tidak benar, karena begini, maka orang itu ditolakkan Allah
mukanya dari api neraka di hari kiamat. Nah inilah kalau kita punya pergaulan yang luas ya, maka akan terjadi dalam dunia politik. Dalam dunia politik, karena politik itu biasanya orientasinya, itu bahasa orang ini, ya sudah tujuannya aja udah. Kamu mengatakan nas biar kamu mengerti. Tujuan politik itu adalah politik praktis kah, politik parlemen kah, politik pemerintahan kah, itu tujuannya adalah kekuasaan. Menyatakan tujuannya adalah kekuasaan. Bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, presiden kah, pokoknya politik itu adalah tujuannya untuk merebut kekuasaan. Nah, ketika orang cabur atau bergelut atau berkecimpung masuk dalam dunia politik, maka dia pasti akan menghadapi yang disebut dengan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu pasti. Paham rahmatlah. Ika umpamanya rahmatnya hendak jadi becalon empat orang politik partai tertentu lalu becalon anggota DPR, ada yang setuju, ada yang tidak. Lalu apabila kita masuk ke dalam dunia politik, maka ada yang disebut dengan musuh politik. Musuh dalam pandangan politik. Maka kadang-kadang musuh politik ini berlebihan. Musuh politik ini berlebihan. Arti berlebihan itu begini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan kehidupan berdemokrasi, sebuah keharusan yang namanya kritik. Mengkritik itu adalah bukan hanya boleh tetapi sebuah keharusan. Tetapi kritik adalah kritik membangun, harus dibarengi dengan solusi. Mengkritik ini solusinya ini, mengkritik ini solusinya ini. Nah, ada orang yang berlebihan dalam politik itu tidak hanya mengkritik tetapi menghina. Tidak hanya mengkritik tetapi menjelikkan fisik. Tidak hanya mengkritik tapi menjelikkan keluarga. Tidak hanya mengkritik tapi memfitnah, membuli. Ini kejahatan dalam dunia politik namanya. Ini berlebihan. Maka kalau kita masuk dalam dunia itu, kita mengerti ini tidak benar, ini fitnah, tolak. Tolak. Bila kada usah jadi politisi. Agar apa jadi politisi? Dan inilah yang banyak terjadi di negara kita. Yang sedih itu rahmatnya. Biasa dalam dunia politik, bahkan dalam dunia kehidupan ini, biasanya begini. Biasanya begini. Orang, kita akan berterima kasih kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita. Tetapi ketika orang itu berhenti memberikan nikmat kepada kita, yang terjadi kadang-kadang kita kok kenapa menjelikan orang itu. Umpama. Syukur-syukur sudah rahmat bebini diinjami oleh orang rumah. Syukur kada? Alhamdulillah rumah diinjami bebayar kada, leadingnya kada bebayar, lampunya kada bebayar, nyaman banget sudah. Nyaman banget sudah. Lalu suatu hari orang yang menginjami rumah ini ambil, artinya rahmat berhenti. Kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita, lo kenapa rahmat menyariki, membuka aib, menjelik-jelikan orang yang memberikan menjami rumah tadi. Aku jujur diinjami rumah, lawas banget ini, tapi kayak itu lawan aku ini. No, pahamlah. Maka begini, Imam Sam'ani
atau kalau udah salah hadis apa ucapan ulama. Begini, hati-hati. Manusia yang harus kita jauhi karena orang itu adalah perangainya sangat jilik, lebih jilik daripada anjing, yaitu manusia. Apabila kita beri nikmat, dia memuji kita. Tetapi ketika dia tidak diberi nikmat lagi, dia merongrong kita. Paham ya? Seorang menteri, seorang pejabat diberi jabatan oleh kepalanya. Diberi jabatan oleh kepalanya. Nyaman, dia puji kepalanya. Pujinya kepalanya. Tapi begitu jabatan itu diberhentikan oleh kepalanya, lalu dia merongrong, mengaibkan kepalanya. Ini orang jilik, lebih jilik daripada anjing. Sejahat-jahatnya anjing, anjing masih berterima kasih kepada orang yang memberi makan kepada dia, sekalipun dia diusir. Itu anjing yang diberi makan oleh tuannya. Paham, Rahmat? Diberi makan oleh tuannya, diberi nikmat oleh tuannya. Begitu tuannya mengusir anjing itu tetap hormat kepada tuannya. Anjing itu tidak akan pernah menggonggong terhadap tuannya. Sekali lagi, manusia yang jilik, bahkan lebih jilik daripada anjing, manusia yang apabila kita beri nikmat, dia puji kita, dia sanjung kita, dia hormati kita. Tapi ketika kita berhenti memberikan nikmat itu kepadanya, dia celak kita, dia tidak hormat lagi kepada kita, bahkan dia merongrong kita. Paham, Rahmat? Nah, kayak gini, ini ilmu kehidupan. Silahkan perhatikan. Maka apabila sudah inya membuka keaiban apa, nah kita nang tahu tolak. Habis. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, menolak orang lain karena orang lain tadi membuka keaiban saudaranya, dia tegurkah? Dia belakah? Belaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menolak dirinya dari api neraka di hari kiamat. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun, hadis hasan. Berikutnya, wa an Itsbana ibni Malikin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil, dari Itban bin Malik radhiyallahu an dalam hadisnya yang panjang, allazi taqaddama bi babir raja, yang telah lewat di dalam bab raja. Qala, berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Faqala, lalu Nabi berkata, Nabi berdiri sembahyang. Waktu itu Nabi berkata, aina Malik ibnu Duhsum, ujar Rasulullah, Malik bin Duhsum mana nih? Oh biasalah, Zik, Rasulullah itu orang yang sangat penyayang dan memperhatikan sahabatnya.
Sehingga apabila sahabatnya tidak ada kelihatan, Rasulullah bertanya, ada apa sahabatku tidak ada? Kan begitu. Karena beliau perhatian kepada sahabat. Ini buat kedada di sini rahmatnya dicari, berarti diperhatikan. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina Malik bin Duhsyum? Ujar Rasulullah, Malik bin Duhsyum mana? Enggak ikam ni kelihatan mana yang kadada iya dilakoni ikhwan mana? Ya kada pasti ditakoni ya kalau mar ikhwan mana kada kelihatan. Ya jelas ditanya lah, ditanya itu karena apa? Bentuk sayang dan perhatian. Lamun kada ada sayang kada perhatian ya nang kada dihirani biasa kada ditanya-tanya akan itu ngarannya kada diperhatikan dan kada disayangi. Lalu ada yang menjawab, Aina Malik bin Duhsyum? Kata Rasulullah, mana Malik bin Duhsyum nih? Faqala rajulun. Maka menjawablah seorang laki-laki. Laki-lakinya tidak disebut. Mungkin untuk menjaga, apakah ini sebagai menjaga harga dirinya, karena ini adalah salah satu bentuk keaiban laki-laki itu, sikap yang tidak benar dari laki-laki itu, atau memang disengaja disembunyikan, atau memang kada ingat atau kada tahu nama laki-laki ini. Yang jelas ada seorang laki-laki menjawab, Zalika munafikun. Ya Rasulullah, itu Malik bin Duhsyum itu munafik. Ya Allah, hanyalah. Ya Allah. Jaka bahasa kita nih lah rahmat ini bahasa akan kita. Ujar Rasulullah, mana Malik bin Duhsyum kada terlihat nih. Sekalinya Umar menjawab, kemudian mencari Malik bin Duhsyum, itulah orang yang munafik itu. Ya Allah, kada gampangan re menyambut munafik nih ikam coba re lah dalam dunia kehidupannya. Nah mana hakunnya disambat munafik lawan bungul. Kalau bahasa kata rahmatnya hakun disambat bungul pada munafik, walaupun kedengarannya lebih halus munafik daripada bungul, tapi sebenarnya maknanya lebih buruk munafik daripada bungul. Pejabat disambat munafik korhing-korhing aja, sambat dah bungul sarik banget tuh. Ya kan ya? Padahal munafik ini makhluk yang paling jahat, pahamlah. Kalau bahasa orang bahari, munafik ini adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, bagaikan suruk. Musuh dalam selimut. Ini munafik. Kalau gambaran dalam Al-Quran, munafik ini ujung-ujungnya lebih jahat daripada orang kafir. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di karaknya neraka. Paling sakit neraka tuh daripada orang kafir tuh nerakanya orang munafik. Zalika munafikun ya Rasulullah, Malik bin Duhsyum itu munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Dia tidak mencintai Allah dan dia tidak mencintai Rasulnya. Sekarang
Kayak apa Rasulullah mendengar ucapan jawaban orang ini? Kata Rasulullah, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Nabi bersabda, kata Rasulullah, la taqul dzalik. Jangan engkau berkata begitu. La taqul dzalik. Jangan engkau mengatakan demikian itu terhadap saudaramu. Ala tara, ala ketahui olehmu, tarahu, apa engkau tidak melihat dia qad qala la ilaha illallah? Kamu kada tahukah bahwa Malik bin Duhsyum itu orang beriman? Orang beriman itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yuridu bizalik wajh Allah. Dia menginginkan dengan la ilaha illallah, beriman kepada Allah itu semata-mata mencari ridhanya Allah. Wa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Dan sesungguhnya Allah sungguh mengharamkan seseorang daripada api neraka yang dia berkata la ilaha illallah yabtagi bizalika wajhallah, yang dia berharap dengan demikian akan wajahnya Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disambat munafik mun inya itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ini kan kadang-kadang itu hendak mengadu domba manusia. Nih, umpama ikhwan mana? Bah, ikhwan tuh bujuran kadang ngaji. Inya ini dan itu. Wah, udah boleh gitu. Udah boleh. Jangan mudah mencap, mengatakan orang itu munafik, apalagi kafir. Kalau orang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Nabi mengatakan, siapa yang mengata la ilaha illallah, dia mengata itu hanya semata-mata karena Allah, dia diharamkan Allah masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Ketika kita mendengar seseorang mengaibkan orang lain, maka kita tegur, kita bela orang itu. Hei, Mar, jangan kayak itu. Kenapa kamu memadahkan Rahmat itu munafik? Rahmat itu orangnya bersyahadat, Rahmat itu sembahyang aja, Rahmat itu baik. Jangan kayak itulah. Nih, hati-hati. Caci maki, mengaibkan, menjelekkan, bahkan membuli dan berfitnah biasanya sering terjadi di saat musim kontestasi politik. Sekarang musimnya, musim pilkada. Kontestasi, perebutan jabatan seorang bupati, kontestasi perebutan menjabat sebagai wali kota, berebut jabatan gubernur. Maka disinilah ada yang disebut dengan perlawanan politik. Maka yang terjadi adalah calon A menjelekan calon B, calon B menjelekan calon A. Calon A bahkan kadang-kadang bisa membuka keaiban calon B. Calon B begitu juga. Lah, maka keluarlah keaiban-keaiban itu. Keluar keaiban.
Kenapa kada bisa dalam persaingan merebut kursi bupati, kursi wali kota, kursi gubernur dengan persaingan nang sehat, dengan persaingan napa pemikiran nang bagus, program nang bagus, kemudian cara-cara nang bagus. Memang kalau kadang menjelikkan musuh politik kalah. Memang bila kadang memfitnah musuh politik bisa kalah. Tidak begitu. Tidak begitu. Dan inilah yang terjadi sekarang solahai. Biar kita melek, uji orang Jawa, mana melek politik. Biar kita mata kita ini terbuka melihat politik. Kada kita ini melihat pondok aja kada. Kita belajar membuka melihat, oh inilah yang terjadi sekarang dalam alam demokrasi politik kita, dalam demokrasi pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, selalu yang ada ditampilkan banyak adalah caci maki, celaan, aiban, menjelikkan, membuli, bahkan kadang terjadi yang disebut fitnah. Bagi orang yang mengerti tahu, jangan dibiarkan fitnah itu. Jangan dibiarkan fitnah itu ditolak. Umpama Ikam rahmatai tahu si fulan itu begini-begini disambat musuh politiknya, ikam tahu padahal kada demikian, bela. Membela orang itu tidak. Ini membela karena ini tidak benar. Perkataannya itu salah. Nang dibela itu adalah kebenaran. Kebenarannya tidak begitu. Walaupun itu membutuhkan keberanian. Pahamlah maksudku. Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah aja melajari kita jangan membuka keaiban, keburukan orang lain dalam hal apapun, walaupun di saat kontestasi politik. Jangan. Kalau hendak bermain, main sehat-sehat aja. Adu program, ya adu kepintaran, adu kecakapan, adu kebaikan. Oh kada, jangan nang saling ini dan itu. Mulai kada. Mulai kamu sudah macam-macam sudah. Nah, termasuk kena tuan gurunya, hari tuan gurunya nih ada 4 membawa kontestasinya, ada juga yang menjelikakan. Nah ya tuh, kada kayak itu akhlak orang Islam. Akhlak atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan begitu. Habis hadis muttafaqun alaihi, riwayat ittifaq Bukhari dan Muslim. Itban bi kasril ain alal masyhur wa qiyad dhammuha utsban wa ba'daha ta musannatun min fawq summa baun muwahhadatun. Itban atau utsban. Dukhshum bidammid dal dukh wa iskanil ha dukh wa damishin dukhshumu. Habis bagi kemudian wa an Ka'ab ibni Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qissati taubatihi ila akhirih wallahu a'lam bisawab.